Baik, pagi-pagi, semangat pagi, semangatnya selalu pagi dan selamatnya boleh selamat pagi untuk waktu Indonesia bagian Barat dan selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Timur dan Tengah. Ya, seperti biasa hari Senin pagi kita mengadakan morning briefing, market review dan outlook, review dari minggu lalu dan outlook satu pekan ke depan dari tanggal 25 sampai tanggal 29 Oktober 2021. Ya, outlook atau memang membuat sebuah prediksi atau membuat sebuah ramalan, tapi ramalan yang mendasar ada suatu pengetahuan fundamental dan teknikal yang kita sisipkan dalam outlook-nya ini. Oke, semoga kita tetap selalu sehat ya dan selalu tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan apa yang kita jalankan hari ini atau apa yang kita upayakan hari ini mendapatkan kemudahan dan kelancaran sehingga dijauhkan dari rasa greedy, dijauhkan dari rasa takut dalam menentukan level entry. Dan baiknya sekarang ini adalah kita menggunakan dua device bagi rekan-rekan yang mempersiapkan untuk live trading bareng atau trading bareng atau membuat suatu trading plan di hari Senin pagi ini. Ada baiknya menggunakan dua device. Satu device Anda membuka MetaTrader dan satu device menonton Zoom saya sehingga kita sama-sama tutorial membuat satu trading plan dan menempatkan level atau area support resisten sehingga support resisten tersebut menjadi acuan entry atau menjadi peluang bagi rekan-rekan dalam menentukan entry dan exit di pasar. Oke, saya informasikan lagi mengenai belajar trading 101, program saya di GK Invest yang saya adakan rutin setiap Selasa malam 19.30 sampai 21.30. Itu kita rutin membahas product knowledge atau basic ya. Di mana product knowledge atau basic akan membahas tentang contract size, leverage, lalu rule of the game-nya, sehingga rekan-rekan dalam menjalankan aktivitas trading ini mengetahui ada rambu-rambu, di mana rambu-rambu tersebut harus kita taati dan kita harus mengetahui sehingga dijauhkan dari rasa yang memang sangat-sangat greedy. Dan di hari Jumat seperti biasa, seperti kemarin, kita akan mengadakan lebih ke arah intermediate, karena kita akan membahas teknik-teknik entry dan exit, dan teknik-teknik entry tersebut bisa dijadikan suatu live trading. Silakan, Bro atau Pak Rolef ya. Yo, secara summary, fundamental atau situasi ekonomi global ini saya berikan judul skenario inflasi global ya dan jadwal tapering Amerika Serikat. Ya. Jadi tema ini masih mendominasi sampai jadwal tapering Amerika Serikat tersebut, dan yang akan direncanakan mungkin dalam tanda kutip pada bulan November saat meeting FOMC mendatang ya. Karena inflasi ini adalah sebagai ancaman, sehingga dari ancaman inflasi tersebut dijadikan sebuah trigger dari The Fed untuk mempercepat taperingnya tersebut, sehingga untuk menghindari inflasi yang sangat tinggi dalam kondisi sekarang ini ya. Oke, poin-poin yang saya sampaikan yang terjadi di pasar saat ini adalah, ini sama saja summary atau big picture ya, big picture atau tema utama. Ya, tema utama dalam market mover atau penggerak pasar untuk satu pekan ke depan kurang lebih, pertama adalah potensi inflasi Amerika Serikat yang menjadi kekhawatiran investor global. Dan pelaku pasar mencermati kenaikan kembali yield obligasi ya tenor 10 tahun yang membuat potensi dolar Amerika Serikat menguat. Ya. Jadi dolar Amerika Serikat menguat ini dikarenakan terjadinya
imbal hasil obligasi Amerika Serikat ini meningkat, ya, dan demand dolar dibutuhkan, ya, karena kan yield obligasi ini salah satu menjanjikan, ya, yang menjanjikan ada imbal hasil atau bunga yang nanti kita bisa lihat sama-sama bunganya tersebut kurang lebih berapa persen, ya, nanti dalam teknikalnya, ya. Dan itu jadi acuan investor atau pelaku pasar besar memburu obligasi tersebut. Karena obligasi Amerika Serikat, maka demand dolar Amerika Serikat ini bertambah, mengakibatkan dolar Amerika Serikat menguat. Ya. Lalu selanjutnya, jadwal pertemuan kebijakan moneter dari Bank Sentral Uni Eropa atau ECB serta Bank of Japan akan diperhatikan pasar untuk mengetahui arah kebijakan moneter global. Jadi di minggu ini pun juga bukan hanya dari The Fed, dari rekan-rekan yang para trader euro, dolar, dan Japanese yen, mohon perhatikan juga pada rapat Bank Sentral Uni Eropa dan juga Bank of Japan, ya. Lalu perkembangan kesepakatan undang-undang belanja infrastruktur Amerika Serikat terus dimonitori investor. Nah, ini sangat-sangat divergen, ya, sangat-sangat perbedaannya antara rencana tapering tersebut dengan undang-undang belanja infrastruktur. Nah, undang-undang belanja infrastruktur berpotensi membuat dolar Amerika Serikat ini dibanjiri di pasar dan akan berpotensi melemah dan dipadukan dengan kekhawatiran investor global terkait terhadap inflasi dan berujung tapering. Dan tapering ini adalah kan siklus dari kenaikan suku bunga, maka investor masih wait and see dalam kondisi tanda kutip secara demand-nya sampai memang benar-benar apa yang lebih dulu dilakukan atau dirilis oleh The Fed, ya. Dan data penting lainnya untuk Amerika Serikat ada data GDP atau Gross Domestic Product, kalau di Indonesia itu PDB, ya, pendapatan domestik bruto, yang versi kuartal, ya, versi kuartal Amerika Serikat dirilis pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 jam 19.30. Nah, ini kurang lebih ringkasan dari outlook atau fundamental outlook market mover satu pekan ke depan, ya, mohon diperhatikan lagi terkait terhadap yield obligasi Amerika Serikat yang minggu lalu itu sangat menguat dan sampai break high, ya, sempat break high, dan juga kalau obligasi meningkat dikhawatirkan inflasi sangat tinggi dan tapering akan mungkin saja dirilis, ya, dan itu kita nanti sampai nanti ada perkembangan selanjutnya dari rencana The Fed meeting pada bulan depan. Lalu juga mohon perhatikan lagi rapat Uni Eropa dan Bank of Japan, sehingga Anda para pelaku pasar atau trader Euro dan Jepang ini harus memperhatikan kedua bank sentral ini akan mengadakan rapat. Dan perkembangan undang-undang belanja infrastruktur juga harus kita monitor terus, ya, sampai benar-benar mungkin saja terjadi sentimental yang besar terhadap pasar. Lalu GDP Amerika Serikat akan dirilis pada hari Kamis. Oke, kurang lebih big picture-nya ini, ya. Anda boleh screenshot atau boleh mencatat, boleh, karena ini jadi suatu momentum trigger dalam kondisi fundamental. Oke, sebelum kita masuk kepada kalender ekonomi, kita lihat sekilas dalam satu pekan ke depan. Data-data yang memang tergolong high impact dan medium impact bisa jadi momentum untuk entry atau price action dalam Anda menentukan breakout ataupun pullback. Nah, di hari Senin ini New Zealand libur dan nanti siang jam 3 sore ada Jerman Ifo Business Climate. Nah, ini adalah salah satu survei bisnis di Jerman, ya, dan berpengaruh terhadap mata uang euro. Nah, perhatikan di sini, ini previousnya atau data minggu lalu, ya, data bulan lalu itu 98,8% dan diprediksikan atau konsensusnya adalah
98,2. Berpotensi menurun datanya dan akan berpotensi melemah jika aktual pada forecast dan previous. Ya, aktual ini belum muncul nanti jam 3 sore ya. Dan jika lebih rendah, maka euro dolar akan berpotensi menguat. Tapi lihat lagi kondisinya. Jika euro sudah ada kenaikan dari sebelum data rilis, mohon dicatat nih, pada umumnya ya, tapi bukan keseringan, bukan keseringan. Pada umumnya euro jika menguat sebelum data rilis, begitu data rilis diumumkan, maka bisa saja euro melemah tajam. Dan yang kedua, jika euro melemah sebelum data rilis, lalu data rilisnya lebih rendah dari data bulan lalu, jika terjadi euro menguat, maka itu dinamakan taking profit atau profit taking dari pelaku pasar karena datanya sesuai ekspektasi. Jadi banyak sekali yang para pemula ini salah kaprah nih. Datanya bagus atau datanya buruk, kok harganya nggak sesuai pergerakannya? Ya karena sekali lagi pasar sudah merespon di awal. Begitu data rilis diumumkan, bisa saja pasar melakukan profit taking dan harga berbalik arah. Bisa terjadi seperti itu. Karena trading atau hukum ekonomi ini bukan hukum ilmu pasti ya. Karena trading atau ilmu ekonomi ini adalah ilmu sosial. Bisa saja apapun yang terjadi di pasar itu karena pasar yang menentukan. Oke, lalu besok hari Selasa ada consumer confidence dan mohon diperhatikan tipsnya yang penting data aktualnya seperti apa dan lihat lagi struktur pergerakan market pada time frame H4 atau H1. Ya. Dan hari Rabu CPI Australia nih atau data inflasi Australia ya per kuartalnya akan dirilis. Seperti biasa, aktualnya harus kita perhatikan apakah lebih rendah dari forecast atau lebih tinggi dari forecast. Kalau lebih rendah dari forecast, maka bad for currency, dan lebih tinggi dari forecast adalah good for currency. Oke, lalu di hari Rabu juga ada data penting dari Bank of Japan, ya, dari Bank of Japan mengenai suku bunga Bank of Canada, mohon maaf ya, Bank of Canada. Suku bunga akan dirilis pada hari Rabu nanti jam 21.00 dan ekspektasinya suku bunganya tetap, tapi kita lihat lagi monetary policy dari reportnya tersebut apakah mendukung pada prospek bank mata uang Kanada dolar atau luni atau tidak. Oke, ini ada pertanyaan, menurut analis sampai kapan yen akan tetap melemah? Sampai kapan yen akan tetap melemah? Nanti kita lihat COT-nya ya. Bro Lasso nih, wah ini saudaranya Ari Lasso nih. Bro Lasso atau Pak Lasso ya dari Sukabumi. Ya nanti kita lihat lagi data fisiknya. Karena trading forex ini harus kita juga lihat data fisiknya atau commitment of tradernya. Jika memang yennya komoditas yennya ini terus melemah, yaitu berarti trennya itu melemah untuk yen ya, trennya bearish untuk yen. Dan jika ada penguatan untuk yen, biasanya terjadi taking profit pada pasangannya. Oke, di hari Rabu pun juga ada, di hari Kamis ya, bukan Rabu ya. Hari Kamis, Bank of Japan akan menyampaikan statementnya di hari Kamis. Ini juga mohon diperhatikan untuk Japanese yen, mungkin saja ada intervensi, karena bisa saja intervensi ini dijadikan suatu trigger para Bank of Japan, ya. Dan di hari Kamis pun juga ada rapat dari ECB tadi ya, saya sampaikan ya mengenai Uni Eropa. Dan di hari Jumat ya, Jumat itu ada consumer confidence ya, consumer sentiment pada University of Michigan, dan ini dijadikan suatu data sentimental pada pasar. Oke, kita lihat lagi sesuai dari pertanyaan Pak Lasso dari Sukabumi. Kita lihat COT atau Commitment of Trader. Data COT ini sama seperti ini ya. Kita lihat fundamentalnya atau data fisik yang terjadi di pasar. Nanti kita korelasikan kepada
teknikal ya, karena data COT ini juga sangat-sangat penting bagi para fundamentalis dan juga teknikalis ya. Nah, linknya COT saya akan kirim nih. Link COT saya kirim ke ini ya, kemana ke, nah saya kirim ke chatroom nih. Ya. Nah, cara bacanya gini. Cara baca untuk commitment of trader ya. Perhatikan di sini saya ambil dollar index ya, mohon perhatikan ini dollar index dari COT-nya atau commitment of trader, dan ini seminggu sekali datanya ya. Tanggal 19 kemarin itu rilisnya. Kita perhatikan untuk long, net long 47.568 net longnya. Coba kita korelasikan dengan data bulan lalu ya. Coba kita lihat nih, data tanggal 12. Tanggal 12 dari net long USD, net long USD 49.394 ya. Nah, perhatikan ya, 49.394 berarti kita kurang mundur lagi ke tanggal 5. Jadi bulan Oktober ini kita lihat ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini arti pembelian fisik ya. Pembelian fisik di sektor real ya, yang non komersial. Ini saya ambil non komersial atau institusi perbankan. Di awal bulan ya, institusi melakukan net long 44.715 ya, awal bulan di bulan Oktober. Lalu di pertengahan bulan tadi 49.000, ada kenaikan ya. Jadi 49.000 di pertengahan bulan. Lalu mendekati akhir bulan di tanggal 19 kemarin ya, perhatikan ini. Berarti dari awal bulan ini ada peningkatan untuk indeks dolar. Bentar. Ini agak di tanggal 19 itu kita perhatikan 49.000 di tanggal 12 ya. 44, 49 ya. Dan 47. Nah, berarti dari awal bulan itu ada peningkatan 44.000 dan pertengahan bulan 49.000 dan di tanggal 19 terjadi taking profit. Nah, ini dalam kondisi fisiknya ya, karena kita trading forex ini mengacu dengan pergerakan fisik. Ya, bukan pergerakan trader online loh. Mau Anda tradingnya 1 juta lot, 2 juta lot, nggak pengaruh terhadap pergerakan dari harga dolar atau grafik di MetaTrader. Dan di sini kita coba analisa, ini saya coba menyampaikan yang sebenarnya trading forex ya. Trading forex ini kita sama saja membeli suatu mata uang yang berpotensi menguat dan sedang menguat ya, yang lebih baik karena kita membeli suatu barang yang lebih bagus dari barang sebelumnya ya. Dan kalau mengambil posisi short juga sama, menjual posisi barang yang tidak bagus untuk membeli ke barang yang lebih baik. Nah, berarti dalam pergerakan grafik dolar indeks di bulan Oktober ada kenaikan ya. Secara fundamental ini ada kenaikan. Kita nggak bisa memungkiri ya. Dari 44.000 naik sampai 49.000 dan sekarang ini 47.000, berarti tetap ada kenaikan dan terjadi taking profit kemarin ya. Dan kita lihat juga pada pergerakan teknikalnya dolar indeks menguat ya. Ini di weekly ya. Bentar, ini saya hapus dulu. Menguat dari sebelumnya nih. Ini terjadi taking profit beberapa kali ya, taking profit beberapa kali dan jelas-jelas dia tersentuh supply area dan sebelumnya memang mother bar ya, mother bar di D1. Nah, ini berat secara tren dolar indeks berarti masih menguat.
dari awal tahun. Dan di bulan Oktober, ya, di bulan Oktober ini terjadi taking profit karena penguatan di bulan September tersebut sudah mendominasi, dan penurunannya tersebut, perhatikan penurunannya ini, dolar indeks tidak sebesar dari bulan sebelumnya. Nah, ini berarti menandakan bahwa secara bulanan dolar indeks masih tergolong menguat. Coba kita lihat lagi pada D1 teknikal. Nah, sebelumnya saya sudah sampaikan di sini ada namanya mother bar inset bar ya, ini mother bar inset bar ini. Dan sekarang harga sudah keluar dari zona mamanya ya. Dan kalau kita perhatikan ini terjadi bullish engulfing di D1. Bearish engulfing di D1. Dan kalau misalkan bearish engulfing ini menuju ke tujuannya, yaitu kurang lebih ke level minus 100 dan sampai sini. Terburuknya kalau dolar indeks tembus dari minus 100 atau 9342, maka akan menguji 9300. Nah, dolar indeks nggak bisa ditradingkan ya. Yang bisa ditradingkan adalah pasangannya. Ingat sekali lagi, dolar indeks tidak bisa ditradingkan, yang bisa ditradingkan pasangannya. Lalu sesuai dengan pertanyaan Pak Lasso, kita hubungkan dengan yen, ya. Ini indeks mata uang masing-masing ya. Jadi ini bukan pairing, tapi pasangan-pasangan mata uangnya tersebut itu pada forex, pada transaksi pairing atau di MetaTrader. Tapi ini adalah kumpulan dari indeks-indeks atau memang komoditas mata uang tersebut secara fisik yang dilakukan oleh institusi atau non komersial. Kita lihat Japanese Yen, COT, COT Legacy. Oke, kita perhatikan dari awal bulan ya, Pak Lasso ya. Ini supaya Anda juga paham mengenai apa sih trading forex. Nah, trading forex ini kan kita transaksi valuta asing. Coba kita lihat dari awal bulan Oktober. Bulan Oktober kita lihat antara net long dan net short ya. Oke. Kita perhatikan net long dan net short ini adalah non komersial atau institusi perbankan ya. Net short di awal bulan, 95.263. Net longnya 31.569. Anggaplah 31, ini 95 ya. Di awal bulan. Lalu di minggu sebelumnya, minggu setelah itu, ya, di tanggal 5-nya, tanggal 12-nya, net short-nya bertambah. Perhatikan nih. Tadi net short-nya itu adalah 95. Sebagai informasi bagi pemula, net short ini adalah aktivitas penjualan terhadap mata uang yen. Net long adalah aktivitas pembelian terhadap mata uang yang bersangkutan ya. Ini adalah Japanese yen. Nah, berarti kalau kita perhatikan dari tanggal 5 Oktober ke tanggal 12 Oktober penjualan mata uang yen meningkat sampai 112.444. Yang sebelumnya itu 95.000 ya. Nah, ini datanya berarti mata uangnya yen ini masih melemah, atau secara tren ya, institusi perbankan masih melakukan penjualan terhadap mata uang yen terhadap pasangannya. Pasangannya bisa euro, bisa pound sterling, bisa dolar. Oke, lalu kita maju lagi di tanggal 19. Tanggal 12 ya. Tanggal 19 meningkat lagi. 138.000. Berarti kita simpulkan mata uang Japanese yen trennya bullish atau bearish. Ini non komersial loh, institusi melakukan penjualan. Trennya bullish atau bearish?
Responnya dong. Kok diem aja? Ini pengetahuan loh. Jarang-jarang ngasih informasi begini di broker lain. Ya. Mengenai commitment of trader. Ya. Broker lain paling ngasih tahu buy atau sell doang, teknik-teknik indikator. Jarang mengenai fundamental. Ini fundamental yang kita nanti kaitkan dengan teknikal. Ya. Nah, terima kasih dong buat GK Invest. Bearish ya Pak Kut? Bearish, wah, bukan bullish Pak Lasso, bearish. Bearish itu adalah tren dari penurunan. Ya. Nah, COT ini Anda gunakan sebagai filtering. Kalau memang perbankan melakukan penjualan dari yen, masa kita melakukan pembelian yen? Ya untuk memanfaatkan koreksi boleh. Tapi kalau follow the trend bukan. Sama saja Anda melawan Mike Tyson kalau lagi bertinju. Lawan Mike Tyson sama Evander Holyfield. Tambah satu lagi deh, lawan Randy deh. Nah, ya. Jadi bearish ya. Nah, dari awal bulan itu sudah ada peningkatan. Nah, kalau misalkan terjadi penurunan terhadap pasangan mata uang Japanese yen, berarti terjadi profit taking pada institusi. Contoh, euro Japanese yen turun. Nah, itu profit taking. Trennya masih naik euro terhadap yen. Boleh nggak kita melakukan melawan tren untuk memanfaatkan koreksi? Ya boleh saja. Kelebihan derivatif ini kan two ways opportunity atau bisa melakukan short posisi atau melakukan penjualan dengan nilai kontrak. Ya. Tetap bersyukur kenal dengan GK Invest. Oke, terima kasih Bro Relef. Tetap semangat ya. Dan semoga kita tetap jadi suatu pemikiran yang positif. Oke, berarti Japanese yen masih trend bearish ya. Kalau misalkan ingin buy, nanti kita cari buy-nya di mana. Oke. Kita masuk ke teknikal lagi, karena indeks dolar tidak bisa ditransaksikan ya. Indeks dolar ini melawan 6 mata uang inti. Pertama adalah euro, kedua adalah Japanese yen, ketiga pound sterling, keempat Kanada dolar, kelima Swedia kron, dan yang keenam adalah Swiss franc. Oke, kita masuk ke euro dolar. Tuh. Euro dolar saya belum bisa diotak-atik. Ini analisa minggu lalu ya. Saya poloskan deh. Jadi gini, cara membuat satu trading plan, dan Anda boleh siap-siap dengan ininya ya, dengan MetaTrader-nya. Saya lihat dulu weekly. Kenapa weekly? Karena kesimpulan minggu lalu sudah selesai. Atau kesimpulan dari pola candlestick dan struktur pergerakan minggu lalu sudah selesai. Kita lihat lagi kesimpulannya. Ya, dan dari kesimpulan ini kita cari support and resistance-nya sebagai cluster-cluster tempat kita melakukan eksekusi entry dan exit. Oke. Saya tanpa gunakan indikator ya, mungkin saya gunakan indikator, minta bantuan stokastik saja dulu sementara. Tunggu nih, ini ada tanda-tanda nih stokastik di weekly nih, sebentar. Saya coba ambil kesimpulan. Ini ada quiz nih. Quiz ya. Quiz tebak. Ini tipis sekali nih. Pergerakan struktur dari euro dollar weekly kira-kira membentuk apa nih? Bagi yang sudah mempelajari kolerasi antara wave harga dengan indikator osilator. Regular bullish, Pak. Regular bullish apa nih? Ya, regular bullish divergent. Jadi bukan hidden ya Pak Parlin ya. Wah, pada pinter-pinter nih, mantap. Jadi regular itu adalah reversal, kalau hidden itu continuation. Regular bullish divergent adalah harga terendah ini menentukan dua titik yang lebih lemah atau lebih, dan stokastik menentukan golden cross. Jadi golden cross di bawah ya, kalau di atas itu dead cross.
perpotongan golden cross yang lebih tinggi dari golden cross sebelumnya. Ini regular bullish divergence. Regular bearish sebaliknya, ya. Sebaliknya, pokoknya puncaknya bukan harga terendahnya. Oke, kita nggak bahas regular, tapi kita nggak bahas divergent, tapi di sini ada kesimpulan ya. Dan kita tentukan key level, ya. Ini ya, low ini menjadi resisten yang tadinya support atau disebut SBR, support become resistant, dan ini low ini menjadi support. Nah, support ini terjadi kan di sini. Oke, kita buat ini sebagai key level ya, level kunci. Berarti potensi euro masih ada kans menuju 1.17. Menguji ya, harga itu selalu menguji support resisten. Ya. Kalau ditanya harga mau kemana ya cek dulu support resistennya, ya jangan cari contekan yang nggak tahu dasarnya gitu loh, ya cek dulu support resistennya, maka harga akan menguji support resisten. Nah ini saya tandakan warna kuning, yaitu adalah weekly, analisa dari weekly. Kalau merah itu monthly, kuning itu weekly, hijau itu D1, biru itu H4. Jadi merah kuning hijau di langit yang biru. Kita masuk ke D1. Nah, sudah pertanyaan nih. Ya, Nasdaq nanti terakhir. Sabar aja. Ya, sekarang valuta asing dulu. Ini terjadi garis kuning ini adalah dari analisa weekly. Dan di D1 ada namanya ini demand area. Demand area ya. Saya bikin warna hijau karena D1 merah kuning hijau di langit yang biru. Nah, di sini kita perhatikan lagi nih, pergerakannya kalau kita hubungkan dengan trend line dari atas ini ke sini, ya, hubungkan dari atas ini, puncak ini sama mana nih? Ini ke sini, berarti ini sebagai resisten, dari warna hijau, dan ini ke sini ke bawah, ini. Nah. Ini ya, hubungan ke sini ya. Nah, hubungan ke sini nih. Oke. Berarti secara tren kalau kita filter dengan indikator moving average ya mungkin 200 lah. Secara tren eksponensial 200 euro masih tergolong bearish ya. Ini terjadi koreksi ya. Terjadi koreksi dan koreksinya berpotensi ke sini ya. Maka kita sudah simpulkan di sini ada resisten, di sini ada resisten, di sini ada history low yang menjadi resisten ya, yang akan bertindak sebagai resisten. Oke, lalu tindakan kita entry bagaimana? Oke, kita dulu cari nih. Ini harga terendah ini kita kunci lagi. Tapi warnanya adalah hijau. Karena ini dari D1. Oke, kita mundur ke H4. Nah, penurunan dari analisa time frame ini dinamakan top down approach atau top down analysis ya. Jadi Anda trading itu jangan kujuk-kujuk langsung kujuk-kujuk ini ya, tiba-tiba buka time frame kecil lalu eksekusi nanya harga mau kemana. Bukan ya, mungkin cara lain atau orang lain yang menyampaikan yang seperti itu ya jangan ikutin. Ya, kita coba dewasa dalam melakukan pengelolaan uang kita gitu loh. Ini bukan main-main, kita harus observasi dulu dari time frame besar ke time frame kecil, cari kesimpulannya. Oke, di sini kita lihat terjadi suatu perpecahan resisten yang jadi support ini dan sekarang sedang menguji resisten MA 200. Ya. Nah, pohon perhatikan buyer sudah mulai masuk di sini, ya, di jam-jam seperti ini ya. Dan ini kita tandai ini sebagai history high yang menjadi low, dan ini menjadi area demand yang terdekat. Warnanya biru ya. Kita bikin warnanya biru.
Warnanya biru. Karena di H4 ya. Nah, di sini. Oke, setelah itu, kalau kita coba tarik ini berarti targetnya ke sini nih. Nah, kita tinggal cari koreksinya. Tinggal koreksi ke bawah untuk mencari titik buy. Dan dari titik buy ini kita jadikan stop loss di bawah sini. Nah, mungkin pending order saya akan ubah nih. Ya, saya akan ubah pending order saya. Intinya targetnya itu adalah ke sini, ke 1.17 atau dengan Fibonacci cincai, Fibonacci cincai ya ini ya, 1.171 nih. Ya kurang lebih sini ya, targetnya ya. Oke, berarti potensi naiknya masih ada. Maka kita mencari peluang buy di D1. Ini buy ini adalah memanfaatkan koreksi ya, memanfaatkan koreksi. Kalau ingin sell atau short, silakan nunggu di area ini. Ya, memanfaatkan koreksi, kita mundur lagi ke H1 atau titik naikannya ya. Nah, ini ada dua pilihan. Di sini ada resisten yang berpotensi diuji jarak dekat. Oke. Jangan buy sekarang. Kenapa? Mendekati pucuk H1. Ya. Mentang-mentang ini mau naik, Anda langsung entry buy aja, nyolong-nyolong aja, lagi bahaya ya. Ini mendekati pucuk, jangan sampai Anda beli di pucuk terus nanti terbawa floating ya, terus geger, galau, floating minus, stop loss, terus harga balik lagi dan menyalahkan bisnisnya, apalagi menyalahkan brokernya. Salah itu, mindset yang salah ya. Sekarang berarti kita menggunakan prinsip dagang, berarti saya ingin buy saat dia koreksi gitu loh. Sesuai dengan prinsip dagang, buy, beli di harga murah. Oke, ada beberapa planning di sini. Ya. Berarti kita menunggu koreksi lagi ke sini, boleh. Ini akan ada base nih ya. Ini ada base. Dan kita perhatikan kalau misalkan dia turun itu, ini masih tergolong konsolidasi di rentang ini ya. Boleh sell di sini dengan memanfaatkan koreksi dikit. Tapi dengan tanda-tanda ada reversal candle. Ya. Nah, menurut saya dia akan turun dulu ke sini nih. Ini ada bullish engulfing dan ada pin bar, ya. Mungkin akan turun dulu ke sini. Yang ingin buy boleh sabar menanti di sini, ya. Dengan targetnya itu ya seperti tadi. Stop loss di bawah sini ya. Kita ukur. Nah, kita rencanakan dulu buy di sini. Loss-nya di bawah bikin 20 pip. Targetnya itu 1/2 juga boleh. Di sini. Atau di atas ini boleh deh. Oke? Jadi gini loh. Dalam trading itu kita perlu menandakan observasi dalam membuat trading plan. Ya. Ini ada dua pilihan, Ya. Dengan dasar di sini ada area demand ya. Di sini ada MA 200. Di sini juga ada trend line ya. Udah gitu aja. Ya. Itu aja dulu. Dan ini akan berpotensi koreksi, berpotensi loh. Kalau dia jebol ya dia mungkin saja ada taking profit. Nah, ada dua pilihan kalau misalkan ingin buy. Yang terpenting adalah stop loss-nya di bawah sini ya. Stop loss-nya di bawah sini, di bawah garis hijau ini. Oke. Saya ingin melakukan pending order buy ini atau recalculate buy limit saya ke sini. Oke. Dengan stop loss-nya itu saya buat paling enggak 20 pip. Nah, kita cek lagi nih. Euro dolar pergerakan range hariannya itu kurang lebih nggak terlalu besar ya. Paling nggak 30 sampai 60 pip. Nah, sinilah. Oke. Karena ini pergerakan range-nya dari kemarin pun juga kecil-kecil. Kita coba cek dari range ke sini berapa? 40 pip. Ya, kita bikin maksimum range-nya 50 pip lah. Ya, pergerakan range harian euro dolar. Jadi kemungkinan besar kalau buy limit di sini mesti berpotensi tercapai. Tapi kalau misalkan Anda buy limit di bawah sini ya hari ini nggak mungkin tercapai. Karena apa?
karena jauh dari pergerakan range harian dolar. Paham ya? Jadi kalau misalkan Anda menentukan limit order, di samping Anda menentukan pada cluster support and resistance, tentukan juga ya, perhatikan juga maksud saya dari pergerakan range rata-rata harian produk tersebut. Ya, kalau misalkan Anda melihat bahwa range harga rata-rata pergerakannya kurang lebih 60 pip dari mata uang yang Anda transaksikan, lalu Anda pending ordernya itu kurang lebih 100-an pip lebih, ya kemungkinan besar nggak hari ini tercapainya. Oke, rencana di sini ya. Dan taking profit saya mungkin sementara di sini. Ya. TP pertama di sini, TP kedua di sini ya. TP pertama di garis biru. Oke, yang mau ikut silakan. Disclaimer. Kita cari uang ya bareng-bareng ya. Cari uang bareng-bareng artinya kita profit bareng-bareng, loss juga bareng-bareng ya. Disclaimer saya juga merasakan juga ya. Dan inilah cara nyari duit. Nggak mudah cari duit, perlu pengetahuan dan pengalaman. Ya. Oke, ya 1.16290, stop loss 1.15950. Ya, taking profitnya ya bikin saja kurang lebih lu kira-kira di 1.17 lah. Lucky namanya. Oke ya. Bungkus? Bungkus belum nih? Bungkus, Pak. Bungkus ya? Bungkus. Ya, thank you. Ada dua pilihan, bisa di sini, bisa di atas ini. Ini range-nya nih. Mungkin yang baru bingung kali. Ini kok ada bungkus-bungkusan. Oke, kita masuk ke pound sterling ya. Pound sterling, mata uang pound dolar. Pound yen juga bagus sebenarnya. Nanti kita coba lihat deh pound yen. Closing weekly pound dollar sudah menandakan sebuah candle bullish lagi nih minggu kemarin ya. Dan di sini kita perhatikan ya. Kita buat sebuah key level atau trend line-nya ini menjadi suatu bertindak sebagai resisten. Dan ini mohon perhatikan, hati-hati bisa terjadi taking profit terhadap pound dolar ya, dan ini bisa saja terjadi bullish flag ya, bisa saja berpotensi menjadi bullish flag atau bendera yang akan kalau dia tembus ke atas berarti harga akan jebol ke atas. Dan ini saya tandakan lagi warna resistennya sebagai penentu. Jadi Anda punya warning jadinya, nggak langsung entry tanpa GPS. Oke. Nah ini berarti ya, ini rentang ini nih. Rentang ini saya tandakan dari pergerakan hari Minggu kemarin ya. Ya kurang lebih COT-nya nanti Anda cek ya, COT-nya untuk pound sterling ya. Nah kalau Anda mau trading pound sterling silakan cek COT-nya juga. Demand pound sterling itu institusi masih pegang nggak gen gitu istilahnya. Dari COT ini Anda cek pound sterling ke home lalu cari pound sterling ya. Demand dari longnya antara long dan shortnya pound sterling ya kira-kira institusi perbankan masih megang nggak gitu loh. Nah, kita harus perhatikan juga nih. Longnya itu adalah 49.000, shortnya 47.000. Dan kalau kita breakdown ke bawah, ya, tanggal 12 kemarin ini 49-47 ya. Kita lihat yang bertambah apanya. Nah, yang bertambah berarti shortnya bertambah, longnya bertambah ya. Berarti kemungkinan besar masih tergolong sideways ya. Nah, kita masuk ke sini D1. Teknikalnya tervisualisasi sideways ya. Tervisualisasi sideways antara resisten 1.38 dengan support 137. Ya. Dari analisa weekly. Ya. Dan ini kalau dia tembus ke bawah
maka akan menguji sini lagi. Kalau dia tembus lagi ke bawah, akan menguji ke sini. Ada dua pilihan. Ya. Nah, kita tarik ya. Ini sebuah channel. Ini sudah terjadi kan? Ini ada demand, patokan saja di sini. Nah, supply-nya adalah ini. Nah, kemungkinan besar masih tergolong sideway ya. Masih tergolong sideway. Dulu. Antara rentang atas dan rentang bawah ini ada pola morning star ya. Coba kita lihat stokastiknya. Stokastiknya berpotensi hidden bullish divergence di H4. Di H4 hidden bullish divergence. Dari mana hidden bullish divergence-nya? Dari doji ini ke sini dan doji ini terhubung ke sini. Ya. Doji ini terhubung ke stokastik ini. Ya. Jadi masih boleh buy now dengan targetnya ke sini nih. Ya. Targetnya ke sini, stop loss-nya di bawah sini. Ini agak sempit nih memang, agak kecil. Ya. Jadi masih ada potensi buy now ya. Coba stop loss-nya berapa pip? Stop loss-nya 77 pip sini, agak besar sih memang. Anda kalau targetnya di sini 50 pip nih. Atau di sini boleh nih 43 pip dapat. Tapi stop loss-nya agak besar sih, nggak masuk dengan risk reward ratio. Kalau mau entry ya boleh-boleh saja ya. Boleh saja entry buy sekarang karena ini sudah terjadi hidden bullish divergence atau tunggu koreksi lagi. Koreksi dikit aja ke sini, lalu targetnya ke atas ini ya, karena rentangnya masih sempit. Kenapa rentangnya masih sempit atau masih ranging? Lihat COT-nya tadi juga sama masih ranging ya, antara net long dan net short-nya itu hampir sama penambahannya. Itu pergerakan fisiknya dari non komersial atau institusi, dan kita lihat dari technical analysisnya, pergerakan harga masih ranging, masih sideway. Jadi Anda nggak boleh paksakan bahwa saya ingin profit besar atau ingin entry jangka panjang ya, boleh aja, tapi lihat lagi kondisinya ini masih ranging atau masih sideway. Dan ini ada peluang hidden bullish divergence ini boleh Anda manfaatkan untuk buy sekarang atau tunggu koreksi lagi ya. Karena apa? Kalau koreksi lagi Anda kan mendapatkan potensi risikonya itu 52 pip dan targetnya itu bisa lebih besar dengan cara menawar. Yang nggak nawar nggak apa-apa, buy langsung sekarang ini karena rentangnya masih ranging. Oke, bungkus pound sterling. Bungkus, Pak Coach. Bungkus hidden bullish divergence ya. Ya. Di 4 antara apa nih doji ini ke morning star ini dan terhubung ke sini stokastik. Oke, yang belum paham divergen silakan lihat di YouTube channel saya. Saya sudah merangkum untuk kesimpulan divergen atau pergerakan technical analysis lainnya ya. Jadi saya nggak akan bahas di sini. Ya, trading santai Kuswanto atau GK Invest Indonesia boleh. Oke. Setelah dolar indeks dan euro, pound sterling sudah, kita masuk ke dolar yen. Oke, kita lihat kesimpulan dari pergerakan dolar yen 1 pekan ke depan. Oke. Nah, ini market ini. Inilah lapangannya. Bukan hanya sekedar teori aja ya. Setuju? Lihat lagi closing weekly. Nah, lihat weekly-nya nih. Ini ada pin bar. Weekly ini penting ya kita lihat ya, karena closing dari 1 minggu ke belakang. Dan pergerakan weekly-nya ini membentuk,
tutup ya. Tutup ya. Ini berpotensi triple top nih. Nah, tadi saya sampaikan ya, bahwa demand dari yen ini atau net short-nya itu bertambah lebih nih, perhatikan nih. Pergerakan dolar yen itu menguat. Berarti demand dari dolar Amerikanya menguat, lalu Japanese yen-nya itu bertambah net short-nya atau penjualannya. Dan tervisualisasi dalam bentuk taking profit candle merah ini nih. Ya. Nah, taking profit candle merah dan menyimpulkan bahwa dolar yen ini masih tergolong bullish. Walaupun di sini ada tanda-tanda, perhatikan nih, ini golden cross, dead cross bisa terjadi suatu pergerakan puncak harga yang semakin tinggi, lalu dead cross stokastik yang semakin rendah, akan berpotensi regular bearish divergence. Berpotensi ya, berpotensi regular bearish divergence, dan kita kaitkan dengan teori support and resistance bahwa harga sekarang ini sedang menguji resisten yang sangat-sangat tergolong kuat, yaitu adalah harga puncak dari tahun 2017 sudah tersentuh lagi. Ya, maka ini ada tanda-tanda hati-hati jika Anda melakukan aksi buy, jangan sampai Anda terlalu agresif dan mungkin di hold terlalu lama. Ya, karena dari COT-nya pun juga, ya dari COT sendiri, demand yen itu bisa saja dibutuhkan, ya karena mata uang itu ada intervensi perbankan, tidak boleh terlalu kuat dan tidak boleh terlalu lemah. Ya, maka bisa saja terjadi taking profit dari dolar yen, ya, dan taking profitnya kemana? Silakan kita lihat dulu nih. Ini kita tarik Fibonacci aja nih dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini. Ini saya berikan warna kuning ya. Ini kan weekly. Bisa saja akan potensi ke sini nih. Karena ini jadi mother bar, inside bar. Mother bar-nya jauh sekali nih. Nah, ini dari sini ada resisten dan bertindak sebagai support. Anggaplah ini sama confluence dengan mother bar. Ini mother bar-nya, ini inside bar-nya ya. Ini ya. Ini inside bar, ini mother bar. Jadi potensi kans koreksi ke sini ada. Ya. Potensi kans koreksi ke 112 itu ada. Tetapi sekali lagi, harga bukan punya buah pak kita, ya. Kalau misalkan dia break out lagi, kemana arahnya kita cari dengan expansion, ya. Bisa saja begitu dia break out lagi bisa ya, karena harga pasar bukan punya buah pak saya. Kalau pasar punya buah pak saya tunjuk naik loh, mau naik dia. Oke, targetnya kalau misalkan dia break high lagi ke 115 dengan target Fibonacci expansion. Cara narik Fibonacci expansion ada 3 titik ya. Beda halnya Fibonacci retracement. Fibonacci expansion dari swing low ke swing high atau swing high ke swing low ke titik koreksi. Ini swing low, titik aja, swing high klik aja, lalu muncul seperti ini. Ada titik hitam ini tinggal drag ke bawah ke titik koreksinya. Nah, ini confluence nih. Fibonacci 61,8 expansion bersama dengan resisten become support nih. Ya, confluence. Oke, kita mundur ke D1. Nah, menurut saya sih harga memang akan koreksi nih ya. Mungkin tanda-tanda dari rapat Bank Sentral Jepang. Ya. Dan menurut saya bisa salah juga potensi ya. Nah, artinya dari pergerakan stokastik yang sudah jenuh, tapi stokastik nggak menentukan tren, sekali lagi, stokastik mengkonfirmasi saja momentum dia sudah titik jenuh di bawah atau titik jenuh di atas. Ya. Oke. Targetnya ke sini tujuannya ya. Dan kalau Anda ingin manfaatkan koreksi, ingat memanfaatkan koreksi. Tren dari dolar yen masih bullish ya. Nih. Tren dari dolar yen masih bullish.
MA 200 masih di bawah dari candlestick, jauh dari bawah ya. Berarti trennya masih bullish. Kalau misalkan Anda mau short atau sell, berarti memanfaatkan koreksi, bukan follow the trend. Oke? Nah, kita cari targetnya itu tetap rencana di situ. Iya, di sini nih. Potensi turunnya ke ini ada minus 100 nih. Nih. Confluence. Ada regular bearish ya, Pak? Iya. Regular bearish juga bisa terjadi di sini. Tapi ini target turunnya ke sini nih. Kita tinggal mencari sell-nya di mana gitu. Ya. Targetnya potensi ke sini. Ini kan ada history nih. Ini kuning ini berarti history high di weekly ya. Dan Fibonacci expansion di weekly. Expansionnya saya hapus aja deh. Karena expansionnya ini untuk outlook ke atas. Intinya kalau misalkan dia break high, potensinya adalah ke sini, 115. Oke, kita mundur ke H4. Ini turunnya belum seberapa ya. Yen ini turunnya belum seberapa. Coba Anda cek deh pergerakan dari dolar yen minggu lalu. Saya coba cek minggu lalu di sini ya. Dengar separator mingguan. Ini kan 1 minggu lalu, ya. Ini belum seberapa penurunannya nih. Coba dari atas ke bawah, 126 pip. Coba kenaikannya berapa pip dari bawah sini ya. Ini kenaikan minggu sebelumnya. Kenaikan minggu sebelumnya itu 229 pip. Penurunannya 100. Berapa tadi saya lupa. 126 pip. Oke, 127 pip. Berarti ini hanya terjadi taking profit ya. Untuk 2 minggu ini. Kalau untuk 1 bulan ya tetap aja kelihatan ya, naik ya. Dolarnya menguat, demand yen-nya menurun. Ya. Nah, ini kita simpulkan bahwa institusi masih pegang dolar dan masih jual yen. Nah, berarti jika terjadi institusi menjual dolar, berarti terjadi taking profit dan akan menyerok kembali di bawah sini nih potensinya. Oke. Ya, kita tarik lagi Fibonacci retracement dari satu swing low ini ya, satu swing ini ke atas, satu wave ini, pergerakan gelombang terakhir naik ini. Kenapa kok nggak ini? Ya ini berarti kenaikannya. Oke. Intinya kalau misalkan turun ke sini ya, nggak usah Fibonacci deh, ini aja nih. Ini ada pin bar, kita tandai aja. Ini H4 ya. Ini ada history lagi ya. Nah, ini ada ini. Nah, turunnya itu kurang lebih ke sini nih. Sorry, naiknya itu ke sini kurang lebih. Ini kan masih masuk ke area sell ya, karena warna kuning zona kuning ini adalah supply di weekly atau di grafik mingguan. Nah ini ya, ke sini ya. Ini juga ada support become resistant. Nggak apa-apa, tanda-tandain aja. Jadi begitu Anda mengetahui lokasi cluster-cluster tersebut ya, itu letak untuk entry. Stop loss-nya di atas ya, di atas swing high ini. Coba kita ukur dari letak cluster resisten ke stop loss berapa pip. Wah, agak besar. Stop loss di atas ini deh, antara ini di sini. Di atas itu paling atas 89 pip. Yang dekat itu ini nih ya, swing ini ya. Swing low terakhir atau last swing low 40 pip. Cincai lah ya, 40 pip sini ya. Nah, kita masuk ke H1. H1 ini ada area supply. Nah, kita tarik Fibonacci dari atas ini ke bawah. Ya. Dari atas ini ke bawah. Ini jangan diplototin doang ya. Ini bukan tontonan tapi praktek loh. Jadi plototin doang percuma Anda nih nggak cari duit namanya.
Kita sama-sama mancing mania di sini. Ya. Oke, saya lihat ini bisa saja langsung turun karena ini tertahan di MA 200. Ini ada pin bar, ini ada shooting star. Tapi memang kalau sell di sini stop loss-nya di atas ini nih. Ya. Kalau kita sell sini, ya ada dua pilihan. Targetnya itu ke sini. Ini panjangnya sampai sini targetnya ini. Ya. Ini jelas-jelas ada support become resistant, confluence dengan Fibonacci retracement 61,8%, ya. Dan ini menandakan kurang lebih adanya retrace atau pembalikan sementara di sini, ya. Oke, saya sih melihatnya gini. Anda mau saya langsung ya silakan stop loss di atas ini. Tapi kalau saya perhatikan ini ada suatu benteng pertahanan yang sangat kuat nih. Ya. Ini benteng pertahanan sangat kuat. Targetnya itu ke bawah sini. Nah, kita ukur kurang lebih dari atas ke bawah sini berapa pip? Wah, 65 pip ya. Paling enggak sedikit sih. Kemarin udah berapa pip? Kemudian 78 pip ya kemarin ya. Nah, kalau di atas ini ke bawah ada 60 pip, ya udah nggak apa-apa di sini nih. Jadi ke atas ini kan kemungkinan besar tercapai. Ini ya, 24 pip lagi ke atas. Nah, jadi boleh sell di sini, stop loss di atas ini nih. Stop loss di atas ini, di atas zona biru ini kan supply area. Berapa pip? 36 pip ya di sini ya. 36 pip atau bikin 35 pip. Ya, batasan resiko. Kenapa resiko atau stop loss terlebih dahulu? Karena resiko itu adalah pasti ya. Profit hanya bonus ya. Resiko itu pasti. Mau kita bisnis apapun ya resiko ada. Maka kita kalkulasi maintain dulu resikonya baru bicara soal profitnya. Oke ya, di sini ya area buy, saya tulis deh. Area sell. Area buy-nya di bawah. Dan stop loss-nya di atas ini. Ya. Kenapa kan saya nggak entry ya? Saya nggak entry dolarian ya. Saya mau tunggu buy dolariannya aja. Buy-nya di mana? Di bawah sini memang agak jauh. Nah, di zona hijau ini nih. Oke. Ingat 1 minggu 2 minggu lalu pergerakannya 200-an pip ya. Bisa saja terjadi 200-an pip. Artinya gini, entah tapering atau enggak, ya, kita lihat pergerakannya, jika memang sebelum tanda-tanda sebelum tapering, dolar Amerika atau indeks dolarnya tersebut menguat, jika menguat ya, maka begitu terjadinya tapering atau tapering dirilis, berpotensi pasar akan melakukan taking profit yang dinamakan buy the rumor, sell on fact. Atau jika memang sebelum tapering pergerakan teknikal atau COT dolar indeksnya tersebut biasa-biasa saja atau melemah, pada umumnya, dan itu bukan tidak pasti, pada umumnya begitu data tapering dirilis, maka dolar indeks akan berpotensi menguat sangat tajam. Bisa disimak? Responnya dong. Ini saya coba kasih strategi ya. Maksudnya tipsnya ini adalah kalau misalkan dolar indeks kita lihat dari COT-nya itu menguat drastis sebelum tapering, lalu begitu tapering diumumkan bulan depan ya pada rapat FOMC ya, dan tiba-tiba pasar turun itu karena aksi profit taking secara sentimental. Dan kita jangan galau kok datanya bagus, dolarnya melemah. Nah, sekali lagi ini bukan ilmu pasti, ilmu sosial. Kita lihat lagi efek dari sebelum taperingnya. Begitu sudah menguat, terjadinya anti klimaks tuh ya. Terjadi anti klimaks dan terjadi market sentiment
koreksi atau profit taking. Itu bisa terjadi. Jadi jangan sampai, wah kok nggak ada pasti nih ilmu trading nih. Bukan seperti itu. Anda harus bertambah lagi untuk pengetahuannya mengenai industri ini. Jadi nggak ada namanya istilah tebak-tebakan atau cap-cipcus dalam transaksi atau perdagangan industri ini ya. Nah, itu banyak oknum yang memang salah kaprah itu membuat industri ini jadi jelek, apalagi sekarang banyak sekali mengkambing hitamkan industri ini sebagai komoditas penipuan. Ya. Oke ya, dolar indeks bungkus, kita masuk ke XAU USD. Nah, ini seru nih. XAU USD. Kita udah lakukan observasi sebelumnya. XAU USD ini key level ini masih belum terpecah ya. Key level ini atau level kunci ini belum terpecah dari minggu lalu. Tapi pergerakan emasnya ini terhadap dolar masih tergolong sempit karena candle-nya yang bocil-bocil nih. Candle-nya bocil-bocil di weekly. Ya, berarti masih dalam kondisi sempit dan masih ada yang ditunggu. Apa itu? Ya, pelaku pasar dari dolar Amerika dan emas ini sedang menunggu. Emas ini sangat sensitif dengan pergerakan dolar Amerika karena emas dibanderol dengan dolar. Oke ya, kita mundur ke D1 ya. Kita tandai di sini terjadi symmetrical triangle. Ya, hubungkan low ke low. Musiknya asik juga ya. Saya jadi nyaman nih. Cuaca mendung. Nah, supaya nggak subjektif nih. Nah, ini ya. Symmetrical triangle. Ini aja ya. Ini anggap false break. Jadi hubungkan ke atas sini, ini ke sini, ya. Dan kita lihat lagi COT-nya, commitment of trader, ini karena minyak apa emas banyak yang nanya nih. Ini masih tergolong sideways mas ya, tapi kita coba cek lagi dari COT-nya ya, metal gold. Walaupun teknikalnya sudah tervisualisasi ya. Nah, short dan long-nya ini kurang lebih hampir imbang nih, short dan long. Tapi lebih banyak long-nya memang, ya, lebih banyak long-nya. Kita langsung fokus ke non komersial ya, non komersial. Nih, hampir imbang. 299 untuk net long, 106 untuk net short. Coba kita mundur ke seminggu lalu, minggu sebelumnya. Time frame chart yang lebih disarankan pakainya time frame berapa biar bagi pemula lebih akurat. Untuk analisa top down analisis dari time frame besar ke time frame kecil, ya. Kalau misalkan saya pribadi ya, untuk di awal pekan saya coba lihat kesimpulan dari closing market minggu lalu. Itulah fungsi utama MetaTrader menyediakan time frame. Ada fungsinya. Lalu begitu dapat analisa di closing minggu lalu, kita bikin support and resistance. Tadi saya sudah paparkan beberapa pair eksekusi atau menyimpulkan terakhir atau final result pada time frame H1 untuk daily trade. Ya. Dan strategi, Anda harus memiliki evaluasi bagaimana cara mengelola modal Anda. Misalkan modal Anda tersebut masuk dalam kategori, mohon maaf, ya, di bawah dari $2.000, dan itu menentukan risiko yang sangat tinggi. Dan tentukan lagi risk profile Anda, lalu money manajemennya, dan strategi yang Anda lakukan
evaluasi di demo akun kurang lebih win rate ratio itu adalah win dari rasio kemenangan dengan kegagalan lebih banyak mana secara akumulasi 1 bulan. Ya, dengan metode yang Anda sudah pilih. Metode Anda sudah pilih, ya silakan ikut belajar trading 101. Ya. Karena itu harus diuji dulu cara pengelolaan modal Anda tersebut. Jangan sampai Anda nggak punya jati diri, minta signal, signalnya juga dari nyontek, ya, dan begitu rugi, nyalakan signal, nyalakan orangnya, nyalakan brokernya. Itu mindset yang salah. Saya coba memperbenarkan ya, saya mengatasnamakan bukan GK Invest, saya mengatasnamakan trading santai bahwa kita sebagai trader pun juga punya attitude yang positif. Ya, OP di berapa? Nah, kalau misalkan kita trading dengan daily trade atau harian, ya silakan H1. Tapi observasinya dari time frame besar. Kalau kita trading di hari Selasa, lihat dulu D1. Kesimpulan kemarin bagaimana sih kan gitu. Oke ya. Jadi bukan marah-marah nih. Saya bicara yang benar, bukan yang enak didengar aja. Oke. Nah, kita lihat lagi net short-nya ini bertambah nih untuk emas. Nah, data ini perlu kita sebagai trader atau sebagai pedagang harus mengetahui kira-kira pelaku pasar besarnya ini masih megang emas atau enggak. Net long-nya juga bertambah, berarti terjadi pergerakan yang sempit terhadap komoditas emas, ya, walaupun net long-nya bertambah, tapi net short-nya pun juga bertambah. Ya. Dengan kesimpulan, ya, lebih banyak masih megang emas ya, secara long term nih emas masih pegang besar. Ya, tetapi kembali lagi, kalau kita tradingnya jangka pendek ya ini sebenarnya bukan jadi acuan. Ini acuannya sebagai untuk long term. Karena ini adalah data dari institusi dan bisa mengacu dalam fundamental. Oke, secara teknikal kita lihat lagi tadi terjadinya time frame yang dari time frame besar ya. Bukan berarti nggak ada fungsinya time frame besar. MetaTrader mendesain masing-masing time frame itu sebagaimana mestinya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Anda begitu buka MetaTrader atau ingin trading langsung kucuk-kucuk atau buru-buru buka MetaTrader time frame yang kecil. Nggak gitu. Nggak semudah itu, Ferguson. Jadi kita butuh observasi ya. Jadi level support and resistance-nya harus kita ketahui dari time frame besar ke time frame kecil. Nah, jelas-jelas nih kita lihat nih. Ini ada resisten. Kenapa kok support resisten sangat penting? Karena support resisten bagian yang terpenting dalam menentukan entry dan exit. Nah, silakan nonton dulu deh YouTube channel saya, jadi bisa menyimpulkan. Trik saya ketika terima sinyal, maka saya taruh dulu di demo account. Jadi jangan gini, sinyal boleh, tapi gini loh, jangan telah mentah-mentah, bukan hanya kita di demo akun, kita input, kita sambil belajar. Karena ini pengetahuan ini, bekal ini kita pakai ke masa depan. Industri ini, pengetahuan ini kita gunakan untuk masa depan nanti. Ya, signal dari mana saja boleh, mau dari GK Invest, mau dari mana saja boleh, ya. Tapi observasi lagi, angka-angka tersebut letaknya pada support atau resisten. Dari pembelajaran metode support resisten kita secara teknikal ada 6. Ya, silakan tuh di YouTube channel ada tuh. Metode support resisten secara teknikal ada 6. 6 cara trik mencari support resisten, nggak hanya pivot point aja. Ya. Oke, jika trennya menguat. Oke, gini. Ya. Ini berarti trennya masih sempit ya, emas ya. Masih ranging ya. Lalu kita masuk ke H4. Kita tandai aja nih, ini sebagai demand. Nah, ini ada pengetahuan candlestick nih. Bentar, nanti saya jelaskan nih pengetahuan candlestick-nya nih. Jadi sekali lagi mohon maaf, gaya saya memang seperti ini, bukan marah-marah, tapi saya sampaikan yang benar yang seperti ini. Ya. Karena saya melepas baju GK Invest nih, karena kita sama-sama trading. Ya. Ini terjadi shooting star ya, shooting star tapi warnanya biru. Namanya shooting star KW ini.
shooting star KW warna biru. Kalau candlestick yang satu lagi nih tutupnya di atas atau tutupnya masih di dalam rentang shooting star ini, maka akan berpotensi naik menguji ke sini ke 1834. Tapi kalau closingnya di bawah, ya belajar candlestick kemarin, hari Jumat kemarin, ini ada shooting star KW, bearish pin bar yang KW, karena warnanya biru, tapi rejection-nya ada. Ya, kalau misalkan candlestick extra confirmation candle ini tutupnya di atas atau warna biru juga, maka akan potensi naik. Nih kesimpulannya dari D1. Lalu kalau memang D1 ini tutup candlestick-nya ini di bawah dari shooting star KW ini, maka akan potensinya turun ke bawah. Kemana turunnya? Oke, kita cari. Nah, kalau misalkan dia turun, akan menguji ke sini nih. Ini ada demand juga nih kecil nih. Kecil-kecil cabai rawit dia nih. Ya. Nah, setelah kita dapatkan kesimpulan ini, maka kita masuk ke time frame besar, time frame kecil, ya. Trendline ini boleh ditarik nih. Atau ini deh. Level kunci yang kecil nih boleh. Tren ini masih sideway ya, emas ya. Masih ranging maksud saya. Nah, ya. Jika dia tembus ini di H4, entar kita ambil di H1 deh. Jika dia tembus ini, dia akan ke bawah ini ya. Ke level yang biru, area biru ini. Saya tulis dulu deh, nanti di H1 ini area buy. Ya, ketik dulu ya. Mau buy sekarang, ntar dulu deh, jangan dulu. Mau sell juga nanti dulu. Nah, ya. Ini area short, hati-hati di sini. Area sell. Tandai dulu aja. Nanti begitu pasar sudah membuka polanya sendiri, ya. Baik hati loh pasar kalau misalkan kita sabar nanti. Ya. Nah, kurang lebih ke sini akan nguji sini dulu. Tandai aja nih ada base. Ya, ini ada base. Base ini terjadi karena apa? Kita lihat dulu belakangnya. Jadi ada kaitannya dengan support resisten yang terjadi nih. Ya. Ini resisten become support. Kalau menguji ke sini lagi, ya. Ini resisten yang bertindak sebagai support sekarang. Ya, kita masuk ke H1. H1 berarti ini ada area buy di sini dengan stop loss di bawah sini. Ya. Area buy di sini. Kalau dia tembus, maka dia akan turun dulu ke sini. Ya. Dan saya lihat sih memang akan menguji ke sini dulu nih. Ini ada supply, tapi masih minor ya supply-nya ya. Bisa jadi ini kalau nggak ditembus akan jadi area sell. Tapi ini menunggu sampai tunggu pola candle. Bearish. Ya, tunggu sampai ada pola candle bearish. Kalau di buy di sini, tunggu sampai ada pola candle bullish. Tunggu pola candle bullish. Paham ya, candle bullish, candle bearish? Yang belum paham, silakan lihat YouTube channel saya ada tuh. Belajar candlestick. Nah, dasarnya adalah ini satu wave. Saya ambil wave ini. Wave ini saya tarik ke atas. Ini ada 61,8% Fibonacci. Ya, di 1780. Ya. 1780 satu wave ini ke atas ada 61,8% Fibonacci. Ya. Kalau misalkan dia turun akan berpotensi bounce atau memantul di sini. Ya. Targetnya ntar dulu ya, paling sempit ya. Targetnya masih uji ke sini lagi. Akan uji sini lagi. Dan jika dia tembus, maka akan menguji ke sini. Maka daripada itu stop loss-nya itu bisa di bawah sini nih.
bisa di bawah trend line atau di bawah 76,4. Berapa pip coba? Hitung dulu berapa pipnya supaya nanti terburuknya udah kita ketahui. Wah, agak besar nih. 83 pip ya. 80 pip boleh lah. Karena maksimum untuk stop loss XAU ya, XAU khususnya 100 sampai 150 pip untuk stop loss. Targetnya ya 1/2 boleh, 1/1 atau 1/2. Ya. Jadi saya lebih menunggu area buy di sini dengan pola candlestick bullish, ya. Kenapa pola candlestick bullish? Karena itu adalah salah satu karakter dari XAU USD dalam menyimpulkan pembalikan. Ya. Oke, jadi potensi ke sini ya, potensi ke sini kalau dia turun, dia tembus ini benteng pertahanan ini ya akan ke sini, lebih baik tunggu di sini, ya. Nah, jika dia turun, saya mengacu dengan bearish engulfing ini, coba iseng-iseng nyeleneh aja di sini. Nah, sini. Ini kan bearish engulfing, saya ukur satu candle ini. Ini ada minus 100. Yang baru tahu mungkin bingung kali. Kok ada minus 100 nih area buy? Ya udah anggaplah di sinilah area buy-nya ini, ya. Nanti dalam pengetahuan dalam belajar trading 101 saya akan ulas lagi mengenai Fibonacci. Di 17.50 area buy-nya. Ya. Kalau misalkan mau sabar menanti. Tapi kalau yang mau lebih dulu entry ya di sini. Ya, ada dua pilihan. Ya. Kok nggak langsung buy sekarang kok? Ya nggak ada peluang. Emangnya uang saya buat coba-coba ya. Sorry aja nih masalah duit, bukan masalah takut. Setuju ya? Ngopinya mana nih? Nggak ada ngopi sih. Bungkus 17.80, stop loss di 17.72, targetnya Lucky, lu kira-kira aja udah 1/2 boleh. Ya. Atau di 17.50. Area buy bawah ini. Tinggal karakter Anda untuk trading intraday yang ingin cepat-cepat entry di sini. Yang ingin keduanya di sini. Waalaikumsalam. Oke, bungkus. Hujan besar di Jakarta. Bungkus belum nih? Aduh, belum ada. Bungkus. Yang lainnya nggak entry ya. Nah, artinya gini. Kita lakukan trading plan atau morning briefing ini di mana ada suatu sisi edukasi ya bagi rekan-rekan yang mungkin baru ikut. Jadi bukan presentasi atau bukan suatu gimana ya. Dan jangan sampai berharap wah saya ingin dapat signal. Jadi signalnya kita buat nanti. Jadi Anda nanti bukan bisa buat signal sendiri ya. Wait and see betul. Jadi signal ini atau ada dasarnya gitu. Jadi nggak hanya capciptus ya atau cari contekan langsung nyontek ya. Ya mungkin nanti kita bisa berpotensi resiko atau enggak ya kita nggak tahu dasar perjalanan atau prosesnya. Ini suatu pengetahuan yang coba saya sharing ya, yang saya adakan di GK Invest dan mungkin saja bisa bermanfaat lah. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah atau berkat untuk kita semua. Tujuannya ke situ sih. Euro USD kita ada signal ya Euro USD sini. Lalu emas saya lebih nunggu ini ya, lebih menunggu pola candle ya. Oke, selanjutnya XAU, apa namanya? Crude oil. Crude oil ini masih kuat ini loh. Datanya nggak lengkap nih GK Invest. MT5 maksudnya. Saya ke trading view ya. Crude oil ini demand-nya masih kuat. Nanti kita kalau secara COT juga ada kelihatan ya. Nih. Nasdaq ada, sabar. Nasdaq terakhir, sabar ya. Nasdaq terakhir.
Atau sambil nunggu ini kita Nasdaq dulu deh, nggak apa-apa. Sebelum Nasdaq, ini dulu apa namanya Dow Jones ya. Sebelum Nasdaq Dow Jones dari candle kosong, dan silakan praktekkan bareng-bareng kita ya. Dari candle kosong silakan praktekkan bareng-bareng untuk menentukan di manakah entry dan exitnya. Minyak terakhir ya, minyak ya. Oke, closing weekly masih high ya, masih tinggi nih. Kalau kita masuk ke D1, hubungkan saja ini ke sini, ini satu wave ya, dengan expansion. Ini ke sini. Berpotensi Dow Jones masih bisa uji resisten lagi ya. Warna hijau. Nah, maka daripada itu, di sini ada candle kejepit atau area demand karena dia di bawah dari harga, yang bisa saja membuat koreksi harga turun ke bawah sini dan mengacu dengan kenaikan yang sangat tinggi. Ya. Nah, ini belum ada tanda-tanda reversal ya, belum ada tanda-tanda reversal. Coba kita lihat di H4. Coba kita lihat di H4, belum ada tanda-tanda reversal, walaupun di sini ada shooting star atau bearish pin bar ya. Tapi sinyal bullish masih ada. Nah, ini kelihatan ada tanda-tanda reversal nih. Di H4 ya. Puncak harga semakin tinggi, dua titik harga tertinggi yang semakin tinggi, dua dari dead cross yang semakin rendah. Apakah itu? Ya. Dua titik yang semakin tinggi, dua dead cross yang semakin rendah. Maka harga akan berpotensi, kalau misalkan dia naik pun juga kurang lebih ke 35.000 ya. Berarti semakin divergen. Oh, ini bisa ada dua pilihan nih potensinya bisa saja dia membentuk hidden bullish, dan kalau dia turun ya nih skenario gini nih. Jika dia turun sampai sini, ini kan ada resisten become support. Jika turun sampai sini, nih, di 30-an ribu ya, 35.000 something ya di sini ya. 35.200 atau 35.300 dan membentuk bearish bullish pin bar atau bullish engulfing atau bullish reversal, maka potensi di sini akan menjadi hidden bullish divergen. Nah, kita rekayasakan dulu aja nih. Bisa saja di sini dia koreksi ya sampai sini, dan di sini akan membentuk bullish reversal candle, maka akan berpotensi hidden bullish divergen. Nah, hidden bullish divergen bisa saja harga langsung kembali naik lagi ke atas. Nah, berarti kalau di sini Anda buy, ini area demand, resisten become support juga, history high juga ini, stop loss-nya di bawah sini. Ya. Targetnya itu di sini atau di sini, tergantung dari respon pasar nanti. Ya. Karena market Dow Jones pun juga masih sideways. Ya, masih sideways nih market Dow Jones ya. Jika ada penurunan lagi, yang turunnya itu tidak melebihi harga low ini, sekali lagi, jika ada penurunan kembali, yang penurunannya tersebut tidak melebihi dari history low ini, di kurang lebih di harga 35.000 bulat, ya, maka akan berpotensi lanjut naik dengan tanda-tanda hidden bullish divergen. Ya. Bisa dipahami ya? Ada tanda-tanda hidden bullish divergen. Sekarang sih regular bearish divergennya ada. Nanti bisa saja berlanjut dengan hidden bullish divergen gitu loh jalan ceritanya. Maka kita tunggu aja. Untuk Dow Jones kurang lebih seperti itu. Ya. Atau dengan menggunakan Fibonacci, Anda tarik dari sini ke atas, pas di 61,8% nih. 61,8%, 35.000, atau di area ini kan area demand, jadi boleh buy di area ini. Stop loss-nya di bawah sini. Oke, Dow Jones kurang lebih seperti itu.
Nasdaq, saham-saham teknologi dulu ya. Semua kita lihat dari weekly. Tapi sekali lagi, substansi dalam trading itu harus dengan money management dan risk management yang ketat. Kalau nggak pakai stop loss ya Anda harus siapkan pasukan kekuatan dana yang kuat. Artinya yang terburuk bisa saja terjadi. Oke, Nasdaq kita lihat masih tren bullish ya. Nah, ini ada tanda-tanda lagi nih. Ini ke sini. Ini weekly ya. Ini ke sini. Tapi jelas-jelas ini hidden bullish ini bukan berubah tren. Dia mungkin akan menguji sini lagi. Akan menguji resisten ini lagi. Nah, key levelnya kurang lebih seperti ini nih. Nih, level kunci seperti ini. Dia akan coba menguji. Kalau misalkan dia tembus, kemana larinya? Jika dia tembus, bentar, saya coba membuat sebuah expansion ya. Dari bawah sini, ke sini. Expansion ini proyeksi harga ya. Jika dia tembus akan kemungkinan ke 16.000. Fibonacci expansion 100 dan bisa saja ke 18.000. Fibonacci expansion 127,2 dan maksimalnya 20.000 coy. Ya, di Fibonacci expansion 161,8 untuk Nasdaq. Dan di sini kita lihat potensi menguji ke resisten atas ini ada ya. Tapi biasanya harga nggak langsung linear kenceng ya, ada gelombang-gelombang. Dan ini kita tarik aja trend line-nya, nanti pada time frame D1 ya. Kita tarik trend line ini sebagai konfirmasi trending. Nah, sekarang harga sudah jenuh ya. Nah ya, ini sebagai konfirmasi trending ya. Kalau dia pecah trendline ini, maka akan menguji ke sini lagi. Tapi kalau dia nggak pecah, ini perhatikan ada resisten D1 ya. Oke. Jadi kemungkinan besar harga itu akan koreksi dulu ke sini nih. Koreksi dulu ke sini, baru dia menguji lagi. Oke, ini bisa saja membentuk suatu pola head and shoulder sih, tapi yang nggak terlalu kuat head and shoulder-nya. Di H4 kita perhatikan pergerakan Nasdaq memang masih tergolong bullish trend, ya, masih tergolong bullish trend. Kalau misalkan kita mengacu dengan candle ini ya. Akan menguji ke sini lagi. Ini H4. Expansion ini saya butuhkan sebagai proyeksi ya. Fibonacci expansion MetaTrader sudah menyediakan. Kalau dengan gelombang Elliott ini saat gelombang 1, ini gelombang 2, bisa saja ini 3 dan 4, ini 5. Dan kita lihat lagi dari struktur gelombangnya ini membentuk pola apa? Biasanya gelombang Elliott itu membentuk pola-pola grafik. Ya. Oke, ntar saya simpulkan nanti ya. Nanti saya simpulkan. Nah, ini membentuk pola bendera ya. Ini membentuk bullish flag setelah dia naik dari sini, berpotensi membentuk bullish flag. Kalau dia tembus akan menguji ke sini. Nah, baiknya adalah jika melakukan aksi buy, tunggu dia breakout dan koreksi kembali. Tunggu breakout ya.
dan target ke sini. Ya. Atau jika Anda nggak menunggu breakout, ya stop loss-nya di bawah sini. Kalau buy. Ya. Karena ini masih bolak-balik di rentang ini nih ya. Ini ada potensi bullish flag. Dan ini pun juga hidden bullish divergence dari kemarin ada. Banyak nih, berarti masih tergolong trending. Ya. Dan kalau kita kaitkan dengan retracement, Fibonacci retracement, maka akan berpotensi maksimalnya sini nih, titik 4, ya, baru ada naik. Nah, berarti ada dua plan. Harga memang sedang menguji sini kesimpulannya, tapi menuju ke sana tersebut nggak semulus ini ya, rencana ya. Nah, potensi bisa ke sini dulu, karena ini ada resisten history high dan history low, ya, akan berpotensi naik dari sini. Ya. Ada dua plan. Kalau dia tembus support ini, maka akan melanjutkan turun ke bawah sini. Di sini ada area demand, di sini ada history high dan history low yang akan berpotensi membuat Nasdaq naik. Ya. Oke, plannya kurang lebih seperti itu, trading plannya. Masih tergolong sideways, tapi kalau dia breakout, Anda boleh follow the trend atau tunggu koreksi lagi boleh, ya. Masih tergolong sideways untuk Nasdaq. Tapi dia level kuncinya itu adalah antara resisten ini di atas 15.714 ke 14.385 sebagai level kunci major resisten dan major support. Oke? Berarti sekarang kereta, ibarat kereta itu masih menuju ke halte atas potensinya. Ya, wajib lapor dulu ke atas. Nanti kalau setelah wajib lapor ke atas, harga kalau misalkan diperintahkan untuk turun ke bawah, ya dia kan wajib lapor ke bawah. Itu aja. Jadi nggak usah dibikin pusing. Ya, tinggal kita entry-nya kalau pergerakan sedang follow ke atas, mencari peluang buy dan gunakanlah stop loss. Stop loss ada dua, bisa dengan market struktur swing high, swing low, atau maksimum drawdown atau maksimum dari kerugian seluruh modal Anda. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Nasdaq. Ditambah lagi nunggu fundamentalnya ya. Oke, kita masuk ke crude oil. Mudah-mudahan sudah ini nih. Ini agak sedikit ini nih. Saham Unilever saya tunggu lagi ya. Nih, saya masih parkir dana saham. Jadi dan waspada juga bagi para trader saham ya. Composite-nya masih di dalam potensi supply atau area support, area resisten, bisa saja terjadi taking profit. Ya, saya sih bersyukur dan senang kalau misalkan composite turun ya atau terjadinya koreksi. Jadi kita bisa menanti beli di bawah ya. Ya Pak Alwi ya. Tunggu composite-nya turun. Bukan Pak Alwi ada di samping saya dan beliau pun juga masih parkir dananya. Oke, kita masuk ke mana tadi? Crude oil tadi belum sempat ya karena data di MetaTrader 5 kurang lengkap. Jadi saya butuh data yang luas. Secara tren crude oil jelas-jelas ya masih bullish ya. Kita lihat lagi di weekly. Jadi jangan sampai gini, kelamaan langsung buy atau sell-nya. Ya terserah Anda ugal-ugalan tuh namanya dalam trading. Kita trading kan nggak mau ugal-ugalan, terstruktur gitu loh. Karena ini uang kita. Masih kuat ya. Ini support ini belum berpotensi dipecah. Nanti kita masuk ke time frame kecil. Secara tren memang resisten terdekat yaitu di 90 karena ini ada support become resistant.
puncaknya 100 ya. Puncaknya 100 nih. Dia coba menguji sini dulu nih. Coba menguji sini dulu nih. Ya kurang lebih sini ya. Coba menguji ke 90. 90,97 karena di sini ada support become resistant ya. Sekarang harga di 84 dolar per barel dan ada resisten di sini yang tadinya support history low ini bertindak sekarang jadi resisten 90,97. Ini data dari saya ambil pada harga terendah 2013 loh nih. Harga terendah 2013 sekarang jadi resisten dia. 23 Desember 2013 support become resistant ya. Dan kalau menuju ke sana ini memang nggak linear lurus, ada koreksi-koreksinya. Tapi kita coba patokkan resisten terdekat dari crude oil atau resisten yang akan diuji bukan yang terdekat, yang berpotensi diuji yaitu 90 dolar per barel. Pendukungnya apa? Dan kira-kira apa faktor-faktor pendukungnya? Kemarin saya sudah bahas ya, dibahas di crude oil ya. Karena satu musim dingin dan demand minyak ini masih mendominasi. Cuaca dan juga pelonggaran dari COVID-19 ya itu juga jadi faktor yang menopang harga minyak. Ya. Di samping dari ini ya pasokan ya. Oke, kita cek pada time frame kecil ke D1. D1 kita bisa ngambil ke GK Invest. Ya. Kita cari koreksinya ya, kita cari koreksinya. Nah, karena dia sudah overbought. Kita cari koreksinya. Resisten ini bisa bertindak jadi support ya. Nih. Ini resisten ini bisa bertindak jadi support. Ya. Dan kita tarik trendline aja dari bawah ke atas nih. Nah, tarik aja dari bawah ke atas. Ini terjadi ya. Ini bisa jadi ini ya, jadi support juga di sini. Udah begitu kita dapatkan di sini, yang penting kan support ini sebagai level exit juga kalau misalkan kita mencari buy. Ya. Dan kita mundur ke H4, aksi seller belum masuk ya, waspada untuk sell. Aksi sellernya belum masuk atau pelaku seller belum masuk. Jadi jangan sampai Anda sotoy untuk nabrak-nabrak aturan gitu loh. Mentang-mentang di atas udah mahal, Anda sell. Ingat, di atas langit masih ada langit. Jadi Anda jangan melawan tren kalau memang belum ada seller masuk, ya. Nah, tunggu sampai ada pola candle reversal di D1 atau di H4 untuk turun, baru Anda memanfaatkan koreksi. Ingat, trennya masih tren naik, ya, secara demand dan secara fundamental. Oke, setelah itu ini jadi support, ya, bisa, ya. Ini juga jadi support, ya. Support ini bisa menjadi untuk area buy. Untuk sell saya belum bisa ngasih kesimpulan ya, karena belum ada seller masuk. Ya, area buy ya. Kita masuk ke H1. H1 ada. Oh, tapi kan ini masih potensi kecil selnya. Coba saya ukur dengan Fibonacci cincai. Namanya Fibonacci cincai nih. Koreksi sih, paling nggak ke sini nih, coba ke sini. Tipe cincanya udah menunjukkan naik. Coba ini candle ini ya, ini belum ini sih. 85 bisa terjadi. Iya.
85 bisa terjadi. Jadi wait and see lagi deh. Oke. Kalau dengan expansion yang umum lah ya, ini ke sini dan tarik ke bawah. Oke, bisa aja koreksi di sini. 85 bisa terjadi sih, makanya ini 85 bisa terjadi. Jadi bisa saja Anda buy-nya di sini, ya. Atau banyak sehari berapa pip, coba kita cek dulu ya. Sehari pergerakannya berapa pip. Jadi entry itu jangan main sembarangan. Kita lihat lagi berapa pip pergerakan range per harinya. Sorry, berapa poin. Minyak nggak ada pips ya. Range rata-rata 200-an poin. Ya. Karena minyak kan komoditas energi, bukan mata uang. Oke, kalau misalkan dia naik, masih ada kenaikan sampai ke atas, kurang lebih berapa poin nih? Nah, bisa saja sih. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau pending order, jika skenario turun, bisa sampai sini. Nah, ini kita tandai nih. Kita tandai nih. Ya. Nah, di H1 bisa dengan Fibonacci retracement dari sini ya. Retracement-nya dari sini. Karena swing terakhir. Ya. Nah, bisa di sini untuk buy ya. Atau bisa di sini nih. Ada dua opsi untuk intraday harian ya. Kalau untuk jangka panjangnya atau memang untuk swing trade ya mungkin agak jauh. Untuk intraday harian boleh di sini nih. Ya. Atau di sini. Karena ini history high ya. History high ini bisa berpotensi menjadi resisten. Nah, maka ada kesimpulan kalau buy di sini, swing terakhir ini mana? Ini sebenarnya nih. Ini swing terakhir nih. Swing terakhir ini kan bisa menjadi stop loss. Atau swing terakhir ini. Ada dua opsi. Jadi kalau misalkan Anda entry di sini, anggaplah ini jadi area buy ya. Ya. Entry buy di sini, stop loss-nya di sini berapa poin nanti? Nah, targetnya itu kembali lagi ke sini ya. Sorry. Entry buy di sini, targetnya ke sini 1:1. 1:1 di sini ya targetnya ya. 1:1 di sini targetnya nih di harga 84.21. Stop loss-nya di 82.22. Target 1:1 di sini. Target 1:2-nya kurang lebih di atas ini. Ya. Nah, biasanya kalau dia turun ke bawah lebih dalam, kenaikannya bisa lebih tinggi. Ya. Nah, kurang lebih di situ ya. Untuk crude oil ya. 98 poin. TP-nya bisa 98 poin juga atau 180 poin dengan 1:2. Ya. Nah, ini alasan dasarnya adalah di sini ada Fibonacci, ya. Di sini ada history high di sini ya. History high yang di sini. Ya. Dan juga bisa saja di atas ini ya, history high ini. Ini juga bisa juga dari sini. Tapi stop loss-nya tetap di bawah sini ya. Kalau entry di atas ini, stop loss di bawah sini. Nah, kenapa saya coba atur ada dua opsi? Karena market pun juga sangat dinamis. Ya. Boleh nggak sell ya? Boleh saja memanfaatkan koreksi, tapi dengan tanda-tanda pola reversal di time frame yang lebih besar. Jangan time frame kecil buat memanfaatkan koreksi. Jangan, bahaya. Karena noise-nya sangat cepat. Karena sering kalau time frame kecil itu sangat cepat dinamika pergerakan gelombangnya. Jadi kalau misalkan tren di time frame kecil sangat dinamis, ya. Kalau time frame besar otomatis sangat firm.
Ya, jadi kalau dengan Anda menyimpulkan tren itu harus dengan satuan waktu supaya tidak terjadi multitafsir. Oke, saya rasa untuk market review dan outlook minggu ini saya usaikan dulu. Nanti videonya saya akan share ke YouTube channel ya. Dan semoga bisa jadi acuan trading plan Anda dalam menentukan satu pekan ke depan trading ya. Dan sekali lagi ini disclaimer on ya, saya pun juga melakukan transaksi, artinya tidak ada suatu kepastian dalam pergerakan harga atau dalam kondisi apapun, maka gunakanlah money management dan risk management yang memang ketat di dalam aktivitas Anda. Karena aktivitas trading Anda, karena dengan money management adalah kunci utama dalam kita menentukan kesuksesan trading untuk kedepannya. Dengan money management, kita bisa mengelola modal berapapun, yang terpenting adalah fondasi Anda kuat, lalu money management Anda stabil, sehingga menentukan risk and reward ratio, serta metode dengan win rate ratio yang memang bisa jadi acuan Anda. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan semoga bisa jadi manfaat dan jadi berkah atau berkat untuk kita semuanya. Sekali lagi, sampai jumpa untuk minggu depan pada morning briefing, market review dan outlook GK Invest bersama saya Kuswanto dan Pak Alwi Assegaf untuk membawakan market review seperti biasa. Oke, jangan lupa juga setiap hari nanti mungkin ada morning briefing dari Pak Alwi lewat YouTube channel yang mungkin akan tersaji di YouTube channel GK Invest Indonesia. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Salam trading santai dari saya Kuswanto dan disponsori oleh PT Global Capital Investama Berjangka. Thank you dan sampai jumpa. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Selamat siang. Selamat siang.